Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana aja nih? Udah lama kali nggak nampak. Alah, nggak ada, mungkin karena sibuk kerja. Jadi maksud kedatangan aneh kemari ini ada kendala di pinggang. Jadi antum ada nggak solusinya buat pinggang? Sakit pinggang. Oh, Iya. Di sini ada pengobatan sunnah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wah, apa nama pengobatannya itu ya? Pengobatannya namanya bekam. Pengobatan sunnah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, sunnah. Berarti kalau saya mengamalkannya bernilai ibadah dong? Pasti. Kalau kamu setuju, ayo kita praktekkan di belakang. Oh, boleh juga kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah melaksanakan seminar pengobatan bekam, yang mana pengobatan bekam ini merupakan pengobatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang diajarkan kepada para sahabatnya. Walaupun bekam ini sendiri bukan saja muncul pada zaman Nabi SAW, namun muncul pada zamannya Nabi Musa, kemudian juga di zamannya di zamannya Yunani kuno juga sudah ada yang namanya bekam. Namun ditetapkan dan dijadikan syariat oleh Nabi Muhammad SAW di zamannya beliau. Nah, bekam ini merupakan cara untuk mengeluarkan darah kotor atau disebutnya toksin. Toksin itu darah yang sudah mati, yang sudah mengandung kotoran-kotoran, bekas-bekas baik itu dari makanan, sisa-sisa makanan, atau zat-zat kimia dari obat dan sebagainya. Nah, ini kayak dokter kan? Iya nggak? Nggak, sebenarnya kalian nggak usah, kalau di lapangan nggak usah. Yang penting pakai masker sama sarung tangan. Nah, ini saya supaya ini aja biar kelihatan ini kan, keren kan? Oke. Antum buka, silakan. Ustadz Iqbal, ini klien kita nih, kita harus menghormati beliau. Kan tinggalnya di sini kan. Tapi kalau dia datang, tanya orang mana. Terus saya juga pekerjaannya, nanti dari pekerjaan akan tahu. Misalkan dia kerjanya di kayak perkantoran, berarti kan dia sering duduk. Berarti masalah di pinggang atau apa kan gitu. Kalau misalkan dia di supermarket, berarti kan dia sering dingin-dinginan tuh, Indomaret gitu kan. Nah, jadi kita lihat, kenapa? Kemudian senyaman mungkin kalian boleh didudukan, boleh di posisi tidur. Tapi kalau kalian belajar bekam, pasti diajarinnya bekam terbaik itu duduk, kayak gitu. Duduk, pokoknya duduk. Kalau tiduran itu kurang bagus. Cuman kalau misalkan saya di lapangan seringnya tiduran, kayak gitu. Tapi tergantung kalian kalau di lapangan. Oke, saya kasih tahu nih teknik pemasukan jarumnya. Ini biasa. Nanti ini bakalan berbeda. Ini mah masukin aja biasa. Nah, yang penting ini di sininya nih, bukan. Tapi kalau bisa hilangin dulu. Nah, ini ukuran jarum penting nih. Kalian akan merasakan pasien itu bakalan sakit atau enggak di sini. Nah, untuk diajarin guru saya ini 3 putaran, di situ ada dimasukkan jarum dengan ukuran yang pas. Oke, maksudnya gini, 180 derajat berarti kan putarnya gini ya, 180 derajat. Tapi kalau 360 kan harus begini kan, balik lagi putaran jarum jam. Nah, kalau saya enggak, 180 derajat kayak gitu. Jadi itu 180 derajat 3-4 kali tergantung kedalaman kulit pasien. Nah, untuk kedalamannya itu ketika kalian sering ngebekam orang bakalan tahu sendiri. Nah, untuk amannya itu 4, tapi untuk ya amannya 3,5 lah. Jadi 1, ini dulu ya, ini dikendorin dulu. Ininya nih, yang dalamnya, 1, 2, 3, 4. Oke, segini udah aman insyaallah. Aman lah. Jadi kalau bilang sakit juga itu nggak bakalan sakit sampai dalam daging, karena kalau udah daging itu sakitnya itu ngeluarin darah segar.
Nah itu bahaya kalau misalkan udah keluar darah segar itu, bikin lemes banget badan. Kalau bisa benar-benar darahnya yang ada di kulit luar. Tenang pasien. Ya. Sabar ya. Ini udah yang aman ya, bisa paham ya? 180 derajat 3 atau 4 putaran. Oke. Kemudian siapin minyaknya. Jangan lupa sarung tangan. Sarung tangan saya mana ya? Ini. Saya satu aja ya, karena insya Allah saya emang nggak pakai sarung tangan juga nggak kena darah. Ada tekniknya juga. Nggak pro juga. Banyak ini aja di lapangan aja. Cuman kayaknya ini kena nih, agak repot juga nih. Oke, siapin limbahnya. Ini limbah ya. Sebenarnya untuk plastik dia harus yang warnanya gelap, kayak misalkan hijau atau kuning. Nah itu yang direkomendasikan karena menutupi darah supaya pasien yang takut darah itu nggak trauma gitu. Jadi cuman kalau saya seringnya beli plastik ini karena murah, gitu kan. Ya gimana kalian di lapangan gitu kan, dan juga menjelaskan ke klien. Masih ingat doanya? Pertama apa dulu? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Itu yang panjang boleh, yang pendek boleh. Baru Allahumma rabban nas azhibil basa isfi wa anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Oke, bagus. Ala ukurannya segini, badannya ya, badan segini. Kita menyesuaikan aja. Berarti dia masuknya yang ini pas ukurannya. Untuk ukuran kop sebenarnya ada ukurannya, tapi saya nggak ngapalin. Saya lihat aja bentuk tubuh. Nah kayak gini akan berbeda dengan yang kayak gini, badannya akan berbeda ukurannya. Oke, kita langsung aja. Yang jumbo Ustaz. Nanti kalian terserah masuk dakwanya itu kapan, ketika kalian ngobrol atau kapan. Pokoknya kalian bilang aja. Misalkan dia keluhannya sakit banget itu nggak sembuh-sembuh, ya kalian motivasi apa, tapi jangan langsung masuk dakwanya. Kayak misalkan apa gitu, nanti baru kalian ingetin ya insya Allah ini saya sebagai ikhtiar aja, kesembuhan dari Allah dan bla 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 bla, terserah lah gitu ya. Oke. Langsung kita bekam kering, tapi sebelum bekam kering di bekam luncur. Caranya gedean, agak gedean, jadi sakitnya harus. Ini maaf ya, ini semprotannya kurang kenceng. Udah pada mau siap nikah ya. Nah ini kalau misalkan udah merasa rata, kalian boleh langsung. Belum, masih bekam luncur, disesuaikan kopnya. Satu aja ya, satu tarikan. Kalau misalkan udah bekam baru 2 pull. Ini kan baru 1. Gini aja. Nanti ini bekam saya edit ya. Kita diam aja sebenarnya. Oke, cara bekam luncur saya lupa tekniknya. Ini dulu fokus ya, fokus di sini, bidang segini kita potong, segini, ya segini, sama segini. Ini dulu. Bukan sakit geli. Saya kalau udah ke bawah tuh kemudian. Ini misalkan udah merasa udah apa namanya merah, jangan lupa pundaknya juga sama. Nah, ini enak ini sebenarnya. Pura-pura aja Ustaz Iqbal ini. Geli saya taruh di geli. Tapi kalau di pokoknya setengah ke atas saya nggak geli. Ke sini tuh gede banget. Tuh, masuk merah kan? Ini kalau lagi ngantuk-ngantuk di gini. Jangan ya saya masuk subuh gitu Ustaz. Nah, udah langsung merah. Nah, ini baru sekarang ke bawah. Kita fokus bawah ini. Lurus. Siap.
Sebentar saya tusuk ya. Ya, sebentar saya tusuk ya. Nah misalkan ini udah, baru yang ininya kirinya sama. Nanti tarikannya sesuaikan ya. Kalau misalkan dia kesakitan, kurangin lagi, baru diginiin. Jangan dipaksa. Kalau dipaksa kayak gini nanti ya. Sakit ya? Oh gini. Kiri kanan. Tadi kan lurus ya? Kiri kanan. Gimana? Nah, nanti gini, kirinya juga sama. Nah, ini kan udah ya, kiri kanan udah. Sekarang yang ini bawah pinggang. Satu arah. Ya kayak gitulah. Jangan lupa dibersihkan keringat ya ini. Bukan apa. Ini minyak zaitun campur keringat. Udah mandi Ustaz? Udah tadi pagi. Kasih aja minyak dikit ya. Tapi kalau nggak mau ini langsung aja nggak apa-apa. Kalau ngirit minyak. Kami nggak boleh langsung mandi dan 1 jam. 1 jam sesudah dan sebelum mandi dan makan. Kita langsung ya. Ingat ini apa? Titiknya? Alarosi. Kok alarosun ya? Alarosi. Di sini leher. Tahu? Al-akh dain. Nih ya, jangan sampai ke sini. Jangan sampai ke sini juga. Ini tulang tengah. Tapi di sini agak gini. Oke. Kelihatan ya? lehernya lurus saja, Kak. Di sini, boleh di sini. Paling enak di sini. Kalau di sini agak susah. Kalau di sini biasanya yang pembuluh darah lebarnya di sini. Langsung kena. Oke. Tuh. Namanya al-khdain, kemudian yang di punuk apa ini? Al-kahil. Yang ini pundak al-katifain. Nah, ini jangan sampai di sini. Oh, di sini pengalaman saya dia pegel-pegel lama sampai 2 minggu dia baru sembuh. Oke, saya belajar berarti agak bawaan. Nah, kemudian saya juga belajar juga ketika saya sampai sini sakit dia ditusuknya. Oh, berarti saya lihat ukuran kopnya sama tubuhnya baru saya bekam, jangan sampai di sini, jangan sampai ke tulang. Itu ya. Jadi kalian ngepasin aja antara kop dengan tubuh pasien. Oke, di sini. Jangan sampai kena tulang, jangan sampai terlalu atas. Ini otot. Tuh. Kemudian di sini apa namanya? Alwarik, pinggul. Jadi pusar. Pusar ya? Enggak. Nih, nah ini sampai sini. Oh iya, siap. Pusar sejajar dengan apa? Mau tahu? Sikut. Coba sejajarin, pasti sejajar. Coba nih, jadi gini. Ini kan sikut. Nah, berarti pusar dia ada di sini nih. Coba dah. Bener kan? Nah, ini. Oke. Segini berarti segini titiknya. Ini titik ginjal. Untuk pinggang agak bawah. Nah, ini lumbar, ini ginjal nih. Apa ini pinggang? Pinggang, lumbar 1, lumbar 2, lumbar 3, lumbar 5 yang bawah. Nah, ini baru tulang ekor. Keluar dari lehernya. Ya ini apa namanya? Betis apa bahasa Arabnya? Apa betis bahasa Arab? Ada dohri kodami. Oke. Bagus. Oke. Ala zahir al-qadam. Sekarang kita praktiknya ini aja ya. Kahil ya. Kahil. Oke. Kayak di punduk. Ini di punuk, cari tulang yang naik. Itu. Nah, ini ya. Nih tulang nih. Agak bawah 1 jari, berarti segini. 1 jari. Tengah-tengah aja. 1 jari ya, 1 jari. Oke. Ini nggak kelihatan kan? Baik. Woi. Ya. Itu nggak kelihatan ya? Kalau pakai kaos ditutup kan? Apanya? Ini loh titiknya ini, kalau yang ini pakai kaos ditutup kan? Tutup. Tapi kalau dipegang rasa ketutup ya, ketutup.
Nih, ini kan punuk nih. Berarti ada 1. Oke, segini. Kita tarikannya apa? Tuh. 20. 1 2. Udah, enak segini. Enak nggak? Ngepas lah ya. Ngepas lah. Kita sebelumnya nyiapin dulu tisu berbentuk segitiga ini. Cara buatnya, pertama kan kayak gini tisu itu ya, lurus. Nah ini ada tekukan, kita ikutin aja. Nah, kemudian kita buat lagi, tekuk lagi, baru kita buat segitiga. Nah ini. Untuk cara pakainya gini aja. Ini, nah gitu. Gitu. Nanti kita buka anginnya dulu. Ini tangan kita nggak bakal kena darah. Nih, baru darahnya diambil. Ini seperti biasa, buang, taruh sini aja dulu. Ini tangan kita nggak bakal kena darah. Baru, set, dibersihin, dibuang. Baru turun, ya, turun, tek, 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 udah. Selesai, baru bersihin yang kepala karena kepala cepet kan. Baru di sini agak lamaan, nggak apa-apa. Anginnya dibuka, langsung tarik. Jangan lupa ditaruh di tempat yang bersih. Biasa megang gini. Jangan gini ya, jangan gini. Sakit ke pasien. Nanti nusuknya ke daging. Kalau udah ke daging, ya nggak beda jauh sakitnya. Cuman dia nusuk ke daging, nanti darahnya darah segar takutnya. Gitu. Bagus sih nanti kelihatannya. Wih, darah saya keluarnya banyak ya. Belum tentu benar. Keluar darah banyak belum tentu benar. Itu kata-kata guru saya. Tapi keluar darah sedikit itu kalau misalkan benar nusuknya di kulit luar, insya Allah sembuhkan kayak gitu. Karena itu kita udah sesuai dengan konsep bekam. Tuh. Nah ini udah sebenarnya lawan arah jarum jam. Berarti gini ya. Gini. Ini bundaran yang pertama besar 10 hitung 10. Kemudian dalamnya 3 aja. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 10. 1 2 3. 1 2 3. Berapa itu? 6. Berarti 16 ya. Tambah 4. 1 2 3 4. 20. Iya gitu. Jadi 10 3 3 4 lurus. Biasa gini. Jangan gini. Jangan gini, sakit kasihan. Gini ya. Pelan-pelan aja nggak apa-apa kalau masih kaku. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3
2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oh ya, dari awal sampai akhir tangan kalian walaupun pakai sarung tangan jangan sampai nyentuh pasien. Ya, jangan sampai nyentuh pasien. Nyentuh kayak misalkan kalian minyak zaitun dioles-oles, nggak usah, jangan. Pakai ini, semuanya pakai ini semua. Minyak zaitun semprot, dioles gini. Jangan pakai tangan. Itu peraturan bekam sekarang, jangan. Tapi kalau kalian temuin di lapangan masih pakai tangan, berarti dia nggak belajar langsung sama ini guru. Ya, dia cuma lihat di YouTube atau diajarin kayak gini nih, tapi nggak diajarin yang higienisnya gitu. Sekarang yang megang bekam ini Perkumpulan Bekam Indonesia, PBI. Ada yang tahu nggak PBI? Zaidul Akbar. Ustaz Zaidul Akbar tahu? Tahu. Nah itu yang pegang dia. Nggak pernah makan nasi. Makannya apa? Ini 5 menit aja. 5 menit ya. 5 menit. Misalkan kalian bingung kan ajak ngobrol atau kalian kumpulin tisu lagi, tambah lagi gitu. Kalian kayak gitu kan. Tapi siapin juga limbah, jangan lupa ini. Kemudian juga alkohol. Alkohol penting nih. Misalkan kalian gak pakai sarung tangan, kena darah, nah itu dibersihin langsung dikucek-kucek buat ngilangin ini bakteri pada tangan kalian. Karena kita nggak tahu pasien kita ini punya virus di darah itu apa gitu, entah itu dia punya HIV atau apa kan nggak tahu ya. Iya, soalnya hal-hal yang dilarang dalam bekam itu yang punya penyakit darah, kayak misalkan HIV, kemudian juga hepatitis, kemudian juga penyakit-penyakit lainnya lah yang berhubungan dengan darah dan yang menular dalam darah. Nggak pakai peralatan, kena tangan, darah nggak pernah terjadi apa-apa. Tapi untuk was-was gitu ya, bukan was-was, apa untuk jaga-jaga. Dan juga jaga-jaga juga ketika
nih orang rumah sakit ngeliat kalian ngebekam, kalian nggak pakai sarung tangan, nggak pakai masker, pokoknya ngasal lah, itu kalian bisa dituntut karena kalian main jarum itu peralatan rumah sakit, dilarang, ada peraturannya sekarang. Makanya kalian kalau bisa pakaian kayak gini kalian aman, kayak gitu. Hah? Bekamnya ditambah aja nggak apa-apa. Dia apa? Ditambahin aja. Tambahin? Iya, tapi nggak apa-apa sih kalau memang agak Cukup dulu, nanti kan ada satu orang itu ya? Satu orang yang lebih ya, 1, 2, 3, 4. Perasaan Anda sebagai pasien? Alhamdulillah. Ini aja layanan mendapatkan lebih membaik dari sebelumnya. Agak enteng lah. Jadi kalian tahan. Oke, pertama gini. Nah itu kan darah ngalir tuh. Kita ambil. Oke. Pertama kita giniin dulu. Kalau misalkan belum yakin, nah itu kan kena tuh dikit ya, nggak apa-apa. Ini kita buang. Oke. Kita tiga gini aja. Nanti juga hilang. Tuh. Aman. Tangan saya nggak kena darah. Bersih kan? Ini kalau kalian mau awet, nggak mau dibuang, silakan tinggal ditekuk aja. Nanti buat bersihin ini. Geser baru dalamnya. Dalam begini ya. Tekan ya, tekan. Nggak apa-apa kalian kalau dari awal kena darah nggak apa-apa. Saya juga sama dulu belepotan. Oh. Ginkgo nggak ada. Ya, aman kan? Nah, ini trik lagi. Kalau kayak gini kan udah dikasih minyak zaitun, udah selesai. Tapi saya kasih tahu lagi trik lagi, kalian kop lagi untuk ngeluarin apa ya? Air yang kuning itu, sisa-sisanya. Itu biasanya bikin yang dibekamnya seger. Itu ada ya disuruh, tapi untuk alat bekam ini jangan beli kopnya yang tadi saya bilang kualitas Samora. Kali ini jangan. Kalau bisa ini mah direndam alkohol. Tapi, nah ini tisu butuh 2 doang kan? Tisu butuh 2 doang. Nah kalau misalkan pasien bekam kalian banyak, 1 kali aja nggak apa-apa. Tapi saya nyaranin 2 kali kalau udah cepet. Ini nih, yang kuning-kuning ini yang bikin seger nih kalau misalkan habis dibekam. Kayak sisa-sisanya gitu. Ya, tuh. Aman kan tangan kalian? Ini apa ini? Udah nih, ini bekasnya. Udah, sekarang tinggal terakhir siapin tisu. Caranya bukan ini ya, bukan diginiin, bukan digosok-gosok gini. Jangan, saya nggak nyaranin. Diapain tuh? Tadi ditepuk-tepuk. Nah, dibedakin kayak gitu ya. Nah, biar aja, biar nyeret dia. Tunggu. Nah, biar gak keluar lagi. Nah, habis itu biarin, tunggu dulu ya Pak, tunggu 5 menit lah. Nanti baru pakai baju, biar nggak nembus bajunya. Nah, oke, silakan. Jadi bagaimana? Apa yang dirasakan setelah bekam? Masya Allah, Alhamdulillah setelah bekam badan aneh ini udah segar, pinggangannya juga udah rileks. Pokoknya beda dari awal aneh datang ke sini. Alhamdulillah kalau begitu. Nanti kedepannya kalau ada keluhan-keluhan lagi di tempat yang lain, nanti bisa berkunjung kembali ke tempat kita di sini. Oh, baik. Mungkin aneh duluan ya, ada kesibukan lain. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fi amanillah.